Jadi dialah yang membunuh putri wakil komandan Akademi Hiu bertanduk, putra Bei Qianjun dan King Guya. Dia terlihat agak asing. Saya mendengar bahwa dia adalah siswa terkuat dalam penilaian Akademi Pemburu Iblis kali ini, seorang yang luar biasa. Keajaiban seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Dia belum dewasa dan tidak berbeda dari orang biasa. Pria muda ini hanya mengejar kematian. Tidak heran Wu Dazuang sengaja mencari-cari kesalahan kita. Di masa depan, bahkan jika anak ini tidak meninggalkan kota Laut Suci, dia akan tetap cemberut. Hehe, dia membunuh anak-anak wakil pemimpin Regu Dogfish. Bahkan jika dia berada di kota Laut Suci, dia mungkin tidak aman. Suara diskusi terdengar di kelompok tentara bayaran pemburu iblis. Semua tentara bayaran menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajah mereka. Mata Wang Xian berbinar saat dia menatap Wu Dazuang. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Ada apa, bajingan kecil? Kamu ingin membunuhku? Sampai jumpa di arena. Wu Dazuang mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan lubang hidungnya. Dia berkata dengan mengejek. Wang Xian terdiam sejenak. Dia menjauh dari Wu Dazuang dan pergi langsung dari samping. Haha, pengecut. Dasar bajingan kecil, tunggu saja kematianmu. Apakah kamu takut? Hari ini hanyalah permulaan. Wu Dazuang tertawa terbahak-bahak saat melihat Wang Xian pergi. Dia menatap sosoknya dengan binar di matanya dan berkata dengan keras. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa dan langsung keluar. HMPH. Wu Dazuang melihat bahwa Wang Xian mengabaikannya. Dia mendengus dingin dan berjalan menuju konter layanan. Tentara bayaran di aula kelompok tentara bayaran pemburu iblis memandang Wang Xian dan yang lainnya pergi dengan rasa ingin tahu. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan saat mereka menggelengkan kepala sedikit. Raja Naga, sebaiknya kita segera meninggalkan kota Shanghai. Kalau tidak, mungkin ada masalah lain. Long Yi mengerutkan kening dan berkata pada Wang Xian. Dia menganggukkan kepalanya perlahan dan merasa sedikit tidak berdaya. Setelah kembali ke restoran yang disewanya, Wang Xian mengeluarkan lempengan batu misi dan memeriksa misi di atasnya. Saya hanya bisa memeriksa misi di sekitar kota Shanghai. Sayang sekali saya tidak bisa melihat misi di kota Donghai. Wang Xian sedikit mengernyit. Dia telah memprovokasi beberapa kekuatan kuat di kota Donghai, membuat mereka sulit untuk maju ke sini. Dia hanya bisa pindah ke tempat lain. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi perkembangannya. Matahari secara bertahap terbenam. Seluruh kota Shanghai luar biasa hidup. Sudah larut malam sebelum lingkungan menjadi tenang. Wang Xian sedang duduk bersila di kamarnya dan berkultivasi. Situasinya kritis sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan setiap menit dan setiap detik untuk berkultivasi. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, ruang di sekitarnya tampak tenang. Tidak ada suara sama sekali. Pada saat ini, sesosok masuk melalui celah seperti aliran air. Perlahan, aliran air berubah menjadi bayangan hitam. Bayangan hitam memandang Wang Xian yang sedang duduk bersila di tempat tidur. Matanya tenang dan tidak terganggu. Sebuah belati muncul di tangannya, berkelap-kelip dengan cahaya gelap. Selangkah demi selangkah, dia mendekati Wang Xian secara diam-diam. Dia tidak mengungkapkan niat membunuh sedikit pun. Namun, apa yang tidak diperhatikan oleh Black Shadow adalah bahwa di sudut ruangan, sebuah titik cahaya melintas. Bayangan hitam datang ke sisi tempat tidur Wang Xian. Wajahnya menunjukkan sedikit kedengkian saat dia menusukkan belati di tangannya langsung ke Wang Xian. PFFT. Suara belati menembus daging dan darah terdengar. Wang Xian membuka matanya dengan acuh tak acuh dan menatap bayangan hitam yang menatapnya dengan tak percaya. Cakar menembus dadanya dari punggungnya dan lengan seperti sabit memotong tenggorokannya, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara. Pembunuh. Wang Xian meludahkan dua kata perlahan. Dia telah merasakannya ketika sosok hitam itu masuk. Kemampuan supernaturalnya yang aneh dan penyembunyiannya yang kuat membuktikan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Meski pertempuran dilarang di kota, profesi seorang pembunuh bisa aktif di kota. Membunuh dengan satu serangan akan memungkinkan seseorang melakukan perjalanan ribuan mil. Ayo pergi dan lihat apakah ada orang yang memantau tempat ini. Mata Wang Xian dingin dan dipenuhi embun beku saat dia berkata. Itu Raja Naga. Suara Ao Yao terdengar dan menghilang dari ruangan dengan cepat. Dia sebenarnya mengirim seorang pembunuh ke sini untuk membunuhku secara langsung. Bagus. Mata Wang Xian sangat dingin. Dia awalnya berencana untuk meninggalkan tempat ini selama 2 hari ke depan dan tidak bertengkar dengan mereka. Namun, seorang pria parubaya mencari masalah di depan umum pada siang hari dan seorang pembunuh datang untuk membunuhnya pada malam hari. Dia benar-benar berpikir bahwa dia mudah diganggu. Pembunuh, pembunuh. Wang Xian bergumam sambil menatap mayat di depannya.
Matanya berbinar. Penangkap jiwa. Jiwa memasuki matanya secara langsung dan melahapnya. Melahap jiwa akan menghabiskan ingatan di dalam jiwa. Itu akan memakan waktu lama dan banyak waktu. Dalam keadaan normal, Wang Xian tidak ingin melakukan penangkap jiwa. Namun, pembunuh ini memberi Wang Xian ide yang berani. Organisasi pembunuh arus bawah. Organisasi pembunuh terbesar di Kerajaan Bulan Bintang. Wang Xian menutup matanya dan terus melihat informasi satu persatu. Saat dia dipenuhi dengan sejumlah besar kenangan, butir-butir keringat dingin muncul di dahinya. Fiu, jadi ini adalah organisasi pembunuh. Wang Xian membuka matanya, matanya berbinar. Dibutuhkan 10.000 batu spiritual kelas menengah untuk membunuhku. Hehe, tidak murah. 10.000 batu spiritual tingkat menengah setara dengan ramuan tingkat 4 yang transenden. Ini juga karena informasi yang mereka peroleh. Saya hanya di kelas 3 yang transenden. Organisasi pembunuh bayaran bawah ini benar-benar rahasia. Mereka dapat menerima misi dengan item yang mirip dengan lempengan batu misi. Mereka aktif dalam kegelapan. Bahkan dinasti tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Mata Wang Xian berbinar. Raja Naga, ada 2 orang di dekat sini yang mengawasi kita. Mereka tidak kuat. Ao Yao kembali ke kamarnya dan melapor ke Wang Xian. Bunuh mereka dan kita akan meninggalkan kota. Wang Xian berkata langsung. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk dan sosoknya langsung menghilang. Dengan kekuatan Ao Yao saat ini, ada tingkat keberhasilan 70% dalam membunuh Transcendent level 4. Bagi mereka yang berada di bawah level 4, tingkat keberhasilannya hampir 100%. Kultivasinya saat ini juga telah mencapai Transcendent tingkat 2. Membunuh Transcendent tingkat 2 adalah sepotong kue. Ayo pergi. Segera, Ao Yao menghabisi 2 orang yang mengawasi mereka. Wang Xian punya ide. Dia memanggil sekelompok DRAKONIDS dan segera menuju ke luar kota. Saat itu larut malam dan lingkungan sekitar sangat sepi. Namun, masih ada orang yang berlalu lalang. Wang Xian dan yang lainnya berhasil meninggalkan kota. Ayo kembali ke Istana Naga Bumi dan bawa sekelompok anggota Istana Naga. Mata Wang Xian berkedip saat dia dengan cepat terbang menuju pintu masuk Istana Naga. Pertumbuhan kekuatan DRAKONIDS terlalu lambat. Dia tidak bisa menggunakan energi naganya untuk memperkuat mereka secara langsung, jadi dia hanya bisa memanggil anggota Istana Naga. Tidak perlu terlalu banyak, 10 Golden Swordfish akan melakukannya. Namun, dia harus membawa lebih banyak anggota klan iblis aneh kali ini. Sebelumnya, dia harus membudidayakan beberapa spesies naga duri ringan. Karena tidak aman di kota dan para pembunuh bisa berpindah-pindah, dia harus mendirikan organisasi pembunuh. Dengan klan iblis aneh sebagai pembunuhnya, DRAKONIDS lainnya akan mengembangkan personel informasi. Dia akan mendirikan organisasi pembunuh yang mengerikan yang dapat mengintimidasi seluruh benua. Di masa depan, bahkan DRAKONID di dunia ini akan berani membunuh dan mengambil semua kepala. Sangat berbahaya di luar kota dalam kegelapan benua supernatural. Wang Xian meminta kelompok Drakonid untuk menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi di Pulau Putri Duyung. Dia dan Ao Yao terbang dengan hati-hati menuju lokasi lorong antara bumi dan benua supernatural. Wang Xian tiba di dasar laut dengan lancar dengan mata naga langit dan langsung memasuki Istana Naga. Kedatangan Wang Xian mengejutkan para anggota Istana Naga. Ketika dia mengetahui bahwa Guan Suking dan yang lainnya sedang berkultivasi dalam pengasingan, dia tidak mengganggu mereka. Panggil 10 anggota terkuat dari suku emas Aojian. Juga, panggil 20 iblis jahat terkuat. Wang Xian memerintahkan Perdana Menteri Gui secara langsung. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui dengan cepat menginstruksikan. Wang Xian datang ke kolam naga. Mayat di cincin interspatialnya dibuang dan dengan cepat diserap. Hualala, 9 naga ilahi melingkari pilar naga. Darah naga yang kental mengalir keluar dari mulut mereka. Ada lebih dari 600 mayat transenden level 1. Ada sekitar 100 mayat transenden level 2. Ada 14 mayat transenden level 3. 1 mayat transenden level 4. Mayat transenden level 4 terakhir adalah milik si pembunuh. Lubang naga yang dibentuk oleh mayat para ahli tidak diukur dari ukurannya, tetapi dari kualitasnya. Dengan begitu banyak mayat, jumlah darah naga di kolam naga meningkat pesat. Kualitas darah naga jauh melebihi masa lalu. Pada dasarnya, 2 mayat transenden level 1 dapat memungkinkan anggota abadi atas puncak dari Istana Naga untuk melangkah ke transenden level 1. Namun, kekuatan level 1 jelas tidak cukup. Mereka harus memiliki setidaknya kekuatan level 2 atau bahkan level 3 yang luar biasa. Dengan begitu banyak darah naga,
mereka seharusnya bisa menumpuk 10 level 3 dan 20 level 2 individu yang luar biasa. Wang Xian menghitung dalam hatinya dengan wajah tanpa ekspresi. Raja Naga. Pada saat ini, sekelompok anggota Istana Naga di belakangnya datang dan berteriak dengan hormat. Masuk dan tingkatkan basis kultivasimu ke setidaknya level 2 Transcendent sebelum kamu keluar. Basis kultivasi terendah dari kelompok anggota dari Istana Naga adalah makhluk abadi tingkat atas. Di antara iblis-iblis aneh itu, ada 2-3 orang yang telah memasuki alam Transcendent. Saat ini, kekuatan gabungan dari iblis aneh adalah yang terkuat di Istana Naga. Itu Raja Naga. Semua ikan pedang emas dan iblis aneh, termasuk Aojian dan Aoyao, memasuki kolam naga. Iblis aneh telah diasuh menjadi spesies naga yang menusuk cahaya. Wang Xian langsung berpikir sendiri. Dalam sekejap, naga yang bercokol di 9 pilar memuntahkan darah naga yang gemilang. Itu mendarat di atas kepala iblis aneh dan perlahan tenggelam ke dalam kolam naga. Kenapa kali ini begitu cepat? Saat Wang Xian hendak kembali ke kamar tidurnya untuk beristirahat, dia tiba-tiba menyadari bahwa iblis aneh di kolam naga berubah dengan sangat cepat. Terakhir kali Ao Yao berevolusi menjadi naga yang menusuk cahaya, butuh total 7 hari. Pasti karena kualitas darah naga kali ini lebih tinggi. Wang Xian tidak pergi. Dia berdiri diam di samping kolam naga, menunggu mereka menjadi lebih kuat. Waktu berlalu dengan lambat. 10 jam. Hanya dalam 10 jam, darah naga di kolam naga benar-benar habis. Satu persatu, sosok kuat muncul di Dragon Pool. Raja Naga, Ao Yao dan Ao Jian datang langsung ke sisi Wang Xian dan menyapanya dengan hormat. Sangat bagus. Mata Wang Xian berbinar. Level Transcendent 3. Keduanya telah mencapai level Transcendent 3. Selain mereka, 3 ikan todak emas telah mencapai level Transcendent 3 sementara 7 setan aneh telah mencapai level Transcendent 3. Sisanya semuanya berada di peringkat 2 tingkat Transcendent. Dengan begitu banyak sumber daya, Wang Xian sangat puas bahwa dia mampu memelihara 12 tingkat Transcendent peringkat 3 dan 20 tingkat Transcendent peringkat 2. Inilah kekuatan Istana Naga. Selama ada sumber daya, mereka akan dapat melepaskan kekuatan ledakan yang tidak terbatas. Ini juga sarang induk yang diperoleh kelompok Dewa Naga dari ras serangga saat itu. Mata Wang Xian dipenuhi dengan cahaya. 12 tingkat Transcendent peringkat 3 dan 20 tingkat Transcendent peringkat 2. Kekuatan ini tidak kuat. Itu tidak kuat bahkan di kota Shanghai. Namun, Wang Xian tidak terburu-buru. Dia menggunakan 32 anggota Istana Naga ini sebagai fondasi untuk memberi makan Istana Naga. Ayo kembali. Mata Wang Xian berkedip. Tanpa ragu, dia memimpin kelompok anggota Istana Naga ke benua transendensi. Sekarang, Perdana Menteri Gui telah menginstruksikan Wen Chen untuk mengajari mereka bahasa benua transendensi dan beberapa hal mendasar. Oleh karena itu, tidak ada masalah bagi sekelompok anggota Istana Naga untuk mengikuti mereka. Mereka tiba di lautan daratan supernatural melalui lorong dan terbang keluar dari dasar laut dengan cepat. Pada saat ini, setelah lebih dari 10 jam, sudah siang hari di daratan supernatural. Dengan pikiran, dia memanggil kelompok drakonit di Pulau Putri Duyung. Wang Xian dan yang lainnya dengan cepat terbang menuju kota Laut Suci. Sampah, kamu benar-benar membiarkannya melarikan diri. Kalian benar-benar sampah. Namun, pada saat ini, di pintu masuk timur kota Laut Suci, wakil komandan kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk meraung marah kepada bawahannya. Wakil komandan, arus bawah telah gagal. Selain itu, orang-orang yang kami pantau juga menghilang. Ini. Uda Zuang, yang berdiri di samping wakil komandan kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk, berkata dengan ekspresi khawatir. Jika kita membiarkan mereka kabur, bagaimana kita bisa membalaskan dendam putriku? Bagaimana saya bisa, Ao Kuang, masih memiliki wajah untuk tinggal di kota Laut Suci? Wajah Ao Kuang dipenuhi dengan kedengkian saat dia menggeram dengan suara rendah dan terdistorsi. Wajah Bei Qianjun dan King Guya juga suram dan hampir berdarah. Pembunuh yang membunuh putra mereka sebenarnya telah melarikan diri. Para pejalan kaki di sekitar gerbang kota juga sedikit terpana saat mendengar kata-kata mereka. Pembunuh yang membunuh anak-anak mereka sebenarnya telah melarikan diri. Aku benar-benar tidak menyangka anak itu bisa melarikan diri. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Pelankan suaramu. Saat ini, Wakil Komandan Hiu dan King Guya dari Bei Qianjun sedang marah. Anak itu benar-benar beruntung. Kalau tidak, dia akan mati jika dia tetap tinggal di kota Laut Suci. Jika kita meninggalkan kota sekarang untuk mencari pemuda itu, kita tidak akan bisa menemukannya.
Dia tidak sebodoh itu. Orang-orang di sekitarnya berbisik di antara mereka sendiri. Masalah ini telah menyebabkan keributan besar di kota Laut Suci dan banyak orang mengetahuinya. Namun, Kit berhasil melarikan diri hari ini, di luar dugaan semua orang. Hei, pemuda itu, pemuda itu. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang menjual barang tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, menunjuk ke pintu masuk, dan berteriak tak percaya. Itu dia, itu pemuda itu. Mengapa, kenapa dia kembali? Orang-orang di sekitarnya sedikit terpana, dan dengan cepat melihat ke pintu masuk. Wakil pemimpin klan Dogfish dan yang lainnya yang berjalan keluar kota membeku saat melihat sekelompok orang yang masuk. Mengapa dia kembali setelah melarikan diri? Apakah dia mengejar kematian? Seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di gerbang kota, Wang Xian masuk dengan senyum di wajahnya. Secara kebetulan, dia bertemu dengan wakil pemimpin klan Dogfish dan yang lainnya. Dalam sekejap, suasana di sekitar mereka membeku. Wang Xian menghentikan rombongan DRAKONIDS dan anggota Istana Naga secara perlahan. Dia kebetulan berdiri di depan wakil pemimpin klan Dogfish, Bei Qianjun, King Guya, dan yang lainnya. Apakah kamu mencariku? Jangan khawatir, saya, Wang Xian, tidak akan lari dari kota Shanghai dengan ekor di antara kedua kaki saya. Jika saya ingin pergi, saya akan melakukannya secara terbuka. Wang Xian memandangi mereka dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Aku, Wang Xian, jangan lari dari kota Shanghai dengan ekor di antara kedua kakiku. Jika saya ingin pergi, saya harus melakukannya secara terbuka. Ketika suara Wang Xian terdengar di gerbang kota, orang-orang yang berkumpul di sekitar sedikit terkejut. Kemudian, mereka menarik napas dalam-dalam. Dia punya nyali. Dia tidak sekuat Wang Xian, namun dia berani kembali setelah melarikan diri. Selain itu, dia sangat sombong. Harus dikatakan bahwa anak ini punya nyali. Wang Xian. Ketika wakil pemimpin Squawk Shark dan yang lainnya melihat ekspresi tenang Wang Xian, mereka mengungkapkan ekspresi muram. Namun, mereka segera mengungkapkan senyum ganas di wajah mereka. Sangat bagus. Karena kamu berani kembali, haha. Nak, kau benar-benar punya nyali. Biarkan saya melihat bagaimana Anda akan keluar dari kota Shanghai secara terbuka di masa depan. Namun, wakil pemimpin suku Dogfish berkata sambil menatap Wang Xian dengan ganas. Namun, jika kamu ingin keluar dari kota Shanghai, kamu harus melangkahi mayatku. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika tidak, hehe, aku akan memotong-motong mayatmu dan mayat semua orang di sekitarmu. Saat dia berbicara, tatapan haus darah muncul di matanya. Bei Qianjun dan King Guya, yang berada di samping, juga menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin saat mereka mengamati orang-orang di belakangnya. Hehe, kamu benar-benar membawa orang ke sini. Sangat menarik. Semua orang melirik Ao Jian dan yang lainnya saat mereka berkata dengan dingin. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Wang Xian berjalan maju dengan ekspresi dingin. Kamu benar-benar sombong. Namun, saya suka membunuh orang yang sombong. Wakil pemimpin Hiu jorok menatap dingin pada sosok mereka yang pergi. Semua orang memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan keheranan di wajah mereka. Dia membawa 10 orang bersamanya, tapi yang terkuat hanya di level 3 dari alam luar biasa. Meskipun kekuatan mereka tidak buruk, mereka bukan tandingan kelompok tentara bayaran Hiu jorok, Bei Qianjun, dan King Guya. Pemuda ini memiliki begitu banyak bawahan, dia berasal dari desa mana. Sayang sekali dia memiliki beberapa masalah dengan otaknya. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Wang Xian mengabaikan diskusi orang-orang di sekitarnya. Dia melihat DRAKONID dan memerintahkan, kalian semua, belilah tempat tinggal. Juga, belilah pelat batu komunikasi. Sekarang ada banyak orang, mereka membutuhkan tempat tinggal. Selain itu, pelat batu komunikasi adalah hal terpenting. Pelat batu komunikasi mirip dengan komputer di bumi. Itu mirip dengan lempengan batu misi dan dibuat dengan formasi susunan. Melalui lempengan batu komunikasi, kata-kata dapat ditransmisikan pada lempengan batu. Itu bisa membuat saluran komunikasi terpisah. Organisasi pembunuh bawahan menerima misi melalui lempengan batu komunikasi. Karena Wang Xian ingin mendirikan organisasi pembunuh, dia bisa menggunakan metode yang sama. Itu Raja Naga. Kedua DRAKONID segera mengangguk. Wang Xian memberi mereka 500.000 batu spiritual tingkat rendah. 500.000 batu spiritual tingkat rendah sudah cukup untuk membeli rumah kecil dan lempengan batu komunikasi. 2 jam kemudian, Wang Xian dan yang lainnya tiba di halaman kecil.
Lokasinya memang terpencil dan hanya ada 3 kamar. Itu sangat dingin. Namun, Wang Xian tidak mempermasalahkannya. Dia berjalan ke halaman dan melihat kelompok drakonid dan anggota Istana Naga. Satu persatu, setan aneh muncul dan berdiri diam di sana. Mereka tidak kuat, tapi juga tidak lemah. Long Yi, kalian bersepuluh harus menyelidiki keberadaan dan keberadaan semua anggota kelompok tentara bayaran hiu yang jorok. Wang Xian melihat mereka dan memesan. Itu Raja Naga. 10 dari mereka segera mengangguk. Ao Yao, pasti ada seseorang di sekitar kita yang mengawasi kita. Kirim seseorang untuk membunuh mereka. Hati-hati, jangan ketahuan. Itu benar. Saat Wang Xian berbicara, dia mengeluarkan potongan kertas merah dari cincin interspatialnya dengan senyuman di wajahnya. Kertas itu dibuat di bumi. Itu tidak ada di benua transendensi. Kertas merah dipotong menjadi kata-kata dengan kata-kata selamat tertulis di atasnya. Setelah membunuh mereka, ambil tubuh mereka dan letakkan kertas ini di tempat mereka mati. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berbicara dengan marah kepada Ao Yao. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk saat matanya berbinar. Hari ini, saya akan mendirikan organisasi pembunuh terkuat di benua transendensi, Lonjakan Naga. Saya harap klan iblis aneh Anda tidak akan mengecewakan saya. Wang Xian memandang Ao Yao dan berkata perlahan. Jangan khawatir, Raja Naga. Tidak ada yang bisa lolos dari pembunuhan kita. Mata Ao Yao berbinar dengan niat membunuh yang dingin saat dia berkata dengan semangat juang. Baiklah, mari singkirkan orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu. Aku ingin duri naga mengguncang seluruh kota Laut Suci. Mata Wang Xian bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ya, Ao Yao mengangguk. Hati-hati, Wang Xian mengingatkannya. Raja Naga, jangan khawatir. Saya telah menembus ke tingkat 3 yang luar biasa dan memperoleh 2 kekuatan gaib lagi. Wajah Ao Yao menunjukkan ekspresi percaya diri. Ao Yao, yang berada pada tingkat pertama dari ketiadaan, telah memahami kemampuan ilahi dari ketiadaan dan berubah menjadi ketiadaan untuk waktu yang singkat. Dia sangat menakutkan selama upaya pembunuhan. Dia, yang telah memperoleh 2 kemampuan ilahi lagi, bahkan lebih menakutkan. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Ao Yao membungkuk padanya dan memberi isyarat kepada 3 iblis aneh itu. Dalam sekejap, ketiga setan aneh itu menghilang. Sebagai lonjakan naga benih naga terkuat di Istana Naga, itu bisa membunuh pembunuh yang berada di puncak alam semesta. Meski hanya produk setengah jadi, ia masih memiliki kemampuan mengerikan yang sulit dipahami di benua supranatural. 3 setan aneh menghilang dan berjalan keluar pintu, mengamati sekeliling mereka. Sejak Istana Naga mendominasi bumi, semua sumber daya di bumi digunakan oleh Istana Naga. Yang paling diuntungkan adalah pejabat sipil di Istana Naga. Mereka memiliki semua informasi di bumi. Di antara mereka, ada teknik pembunuhan. Setelah mereka mempelajarinya, mereka menganalisisnya dan mengajarkannya kepada iblis-iblis aneh. Semua iblis aneh telah menguasai hal-hal yang jauh di luar imajinasi orang biasa. 3 iblis aneh berdiri terbuka di depan pintu kamar. Mereka memindai sekeliling mereka. Di sini, di bagian terpencil kota Laut Suci, bisa dianggap sebagai daerah kumuh. Tidak banyak orang di sekitar, dan semuanya adalah orang tua yang beristirahat di depan pintu rumah mereka. Di antara mereka, 2 pria parubaya masing-masing duduk di kiri dan kanan. Salah satu dari mereka sedang berbicara dengan seorang lelaki tua. Salah satunya sedang duduk di pintu masuk sebuah rumah. Mereka melihat ke ruangan tempat Wang Xian dan yang lainnya berada. Pak, pemuda ini tidak sesederhana yang saya kira. Kemarin, ketiga bersaudara itu menghilang tanpa suara. Kamu harus berhati-hati. Seorang pria parubaya yang duduk sendirian di depan pintu menyalakan sebatang rokok khusus dari benua yang luar biasa. Dia menyipitkan matanya dan bergumam pelan, hatinya dipenuhi kewaspadaan. Namun, saat pria parubaya itu selesai berbicara, dia merasakan sedikit sakit di lehernya. Uhuk-uhuk, matanya membelalak tak percaya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat rekannya yang lain, saudara laki-laki yang sedang berbicara dengan lelaki tua itu, tiba-tiba memancarkan cahaya putih di belakangnya. Kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah. Bagaimana itu mungkin? Pembunuhan. Di jalan sempit, seorang pria parubaya sedang berbicara dengan seorang pria tua. Tiba-tiba, pria parubaya itu jatuh ke tanah. Ada luka panjang di lehernya. Pria tua itu sedikit tercengang, lalu dia berteriak dengan wajah kaget. Dia sudah mati. Pria parubaya yang berbicara dengannya langsung meninggal. Ada bekas darah di lehernya. Dia dibunuh tanpa peringatan atau bahkan jejak. Ini
Orang-orang dari benua transenden semuanya telah melihat kematian sebelumnya. Meski lelaki tua itu kaget, dia masih buru-buru berteriak. Di kota, setiap kematian akan menjadi tanggung jawab penjaga kota. Setiap area berada di bawah tanggung jawab penjaga kota. Ketika suara lelaki tua itu terdengar, seorang pemuda buru-buru berlari keluar ruangan. Ketika dia melihat pria parubaya itu tergeletak di depan rumahnya, dia langsung berteriak, "Penjaga kota, ada yang meninggal di sini." Apa? Suara mendesing. Suara pemuda itu terdengar jauh, dan segera ada tanggapan. Di langit, seorang pria parubaya dengan cepat terbang. Terbang di kota adalah hak istimewa penjaga kota. Ketika pria parubaya itu tiba, dia langsung melihat mayat pria parubaya tergeletak di tanah. Wajahnya dingin. Dia segera berjalan untuk menyentuh mayat itu dan melihat luka di lehernya. Pukulan yang fatal. Ekspresi penjaga kota parubaya tidak berubah. Dia memandang lelaki tua dan lelaki muda itu dan bertanya, "Apakah kamu melihat pembunuhnya?" Tidak. Baru saja, ketika pria parubaya itu berbicara dengannya, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Saya melihat darah mengalir keluar dari lehernya dan terkejut. Saya segera memanggil Anda, Tuan. Pria tua itu dengan cepat berkata, "Kamu tidak melihatnya." Penjaga kota parubaya mengerutkan kening dan bertanya pada lelaki tua itu. Tidak, saya belum mencapai alam transendensi. Aku bahkan tidak melihatnya. Pria tua itu dengan cepat berkata, kamu berani melakukan pembunuhan di siang bolong. Kamu benar-benar mencari kematian." Penjaga kota parubaya mendengus dan jejak penghinaan muncul di matanya. "Kami akan menangkapnya hari ini." Saat dia berbicara, dia segera mengeluarkan lempengan batu dan mulai menghubungi atasannya. Pada saat ini, beberapa penghuni di ruangan sekitar keluar dan melihat dengan rasa ingin tahu. Wang Xian juga berjalan keluar rumah dan melirik mayat-mayat di tanah dengan senyuman di wajahnya. Dia berani melakukan pembunuhan di siang bolong dan di jalanan. Dia benar-benar mengejar kematian. Itu benar. Seluruh kota ditutupi oleh formasi. Itu bisa memantau semua tempat. Kecuali si pembunuh mengganggu formasi saat dia bergerak, dia pasti akan ditemukan oleh formasi. Beberapa sesepuh dari warga sekitar sedang berdiskusi dengan suara rendah. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Pembentukan, pengawasan. Apakah penggunaan formasi di benua transendensi begitu kuat? Ekspresi Wang Xian tenggelam. Namun, ketika dia memikirkan hal-hal seperti lempengan batu komunikasi dan lempengan batu misi, sedikit rasa malu melintas di matanya. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan merepotkan. "Nona Jin." Pada saat ini, teriakan terdengar. Wang Xian dengan cepat menoleh dan melihat ke langit. Seorang wanita mengenakan seragam penjaga kota yang berhati-hati. Dia tampak gagah dengan pedang panjang di tangannya. Sosoknya sangat panas. Itu kapten. Ketika dia mendengar penjaga kota parubaya memanggilnya, wanita itu sedikit tidak senang. "Ya, itu kaptennya. Ada kasus pembunuhan di sini. Silakan buka formasi larik dan ambil gambarnya." Pria parubaya itu menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan dengan cepat berkata. Wanita itu berjalan ke sisi mayat dan melihat mayat di tanah. Belati yang tajam, pukulan fatal. "Ya, Kapten." Almarhum tiba-tiba terbunuh saat mengobrol dengan lelaki tua ini. Orang tua itu tidak melihat siapapun. Kata penjaga kota setengah baya. "Kapan dia meninggal?" Wanita itu mengeluarkan piring giok biru seukuran 2 telapak tangan dan bertanya. "Sekitar 5 menit yang lalu." Pria tua itu segera menjawab. "Ya." Wanita itu mengangguk dan mengangguk di piring batu giok. "Ya." Segera, wanita itu mengerutkan kening dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Hanya bayangan putih yang melintas. Musuh seharusnya menggunakan formasi susunan untuk memblokir pengawasan susunan perlindungan kota. Tidak baik. Tidak hanya satu orang meninggal, orang lain meninggal. Itu, bayangan putih. Wanita itu mengungkapkan ekspresi kaget, dan matanya berkedip saat dia melihat ke kiri. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berulang kali melihat gambar di piring giok. Dia berjalan ke sisi mayat dan mengambil selembar kertas merah dari tanah. Tekstur kertasnya sangat istimewa, dan bentuk kertasnya sangat aneh. "Benda ini, bukankah barusan ada di sana?" Wanita itu mengambil selembar kertas merah dan bertanya kepada lelaki tua itu. Pria tua itu menoleh, dan jejak pemikiran muncul di wajahnya. "Kurasa tadi tidak ada kertas merah ini. Mungkinkah dari pria parubaya ini?" Wanita itu tidak menjawab. Dia berjalan ke sisi lain, melihat selembar kertas merah di tanah, dan mengambilnya. Hanya ada bayangan putih di barisan perlindungan kota. Secarik kertas merah ini ditinggalkan oleh si pembunuh.
Itu harus menjadi organisasi pembunuh. Itu bukan organisasi pembunuh arus bawah. Mungkinkah itu organisasi lain? Wanita itu mengerutkan kening dan meletakkan selembar kertas di tangannya. Konfirmasikan identitas almarhum. Suruh seseorang untuk datang dan mengambil mayatnya. Wanita itu berkata, ayo pergi. Kami tidak dapat menemukan pembunuhnya. Penjaga kota mengambil mayat itu dan mengangguk. Tidak jarang orang mati di kota Laut Suci, dan tidak jarang pembunuh membunuh orang di kota. Yang jarang terjadi adalah membunuh orang di siang hari bolong, dan itu terjadi di jalanan yang terbuka. Setiap kota memiliki formasi yang dapat memantau setiap sudut kota. Tapi ada masalah. Ruangan itu tidak dapat dilihat, dan terhalang oleh sesuatu di langit, sehingga tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, ketika organisasi pembunuh mengambil tindakan, mereka biasanya melakukannya pada malam hari di dalam ruangan. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita melihat seseorang membunuh seseorang di siang bolong. Namun, mereka hanya akan melihat 2 lembar kertas merah. Selain 2 lembar kertas, tidak ada petunjuk lain. Oleh karena itu, mereka tidak akan melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Setelah melihat sekelompok penjaga kota pergi, Wang Xian kembali ke kamar dengan senyum tipis di wajahnya. Ao Yao, apakah karena formasi tidak bisa melihat kalian? Wang Xian berkata ke samping sambil tersenyum. Itu Raja Naga. Setelah maju ke Lighton, kita akan mendapatkan kemampuan supranatural untuk setiap naik level. Setelah naik ke level 2 yang luar biasa, kita akan memperoleh kemampuan supernatural bayangan cahaya. Kemampuan supernatural bayangan cahaya, itu bisa mengabaikan formasi apapun selain atribut iblis. Jawab Ao Yao. Wang Xian mengangguk dengan senyum di wajahnya. Saya lega sekarang. Selanjutnya, saatnya kalian tampil. Wang Xian tersenyum senang. Satu mengabaikan formasi dan yang lainnya memiliki ras yang menakutkan dan tersembunyi. Ketika mereka ingin membunuh seseorang, kecuali pihak lain cukup kuat, mereka harus mati. Selanjutnya, saat Ao Yao dan yang lainnya tampil, mereka akan segera mengguncang seluruh kota Shanghai. Ini juga benteng pertama dari organisasi pembunuh naga. Kultivasi dengan baik. Untuk jangka waktu yang lama, kami akan membutuhkan klan iblis anehmu. Wang Xian berkata kepada Ao Yao. Itu Raja Naga. Klan iblis aneh kita pasti akan menjadi pembunuh terkuat yang akan mengguncang benua supranatural di masa depan. Bajingan, beraninya kau membunuh anggota kelompok tentara bayaran Dogfish. Di kantor penjaga kota, wakil ketua kelompok tentara bayaran Dogfish dan anggota kelompok tentara bayaran Dogfish lainnya telah menerima berita tersebut. Ketika mereka melihat mayat itu, mereka meraung dengan marah. Wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Dogfish, yang meninggal bukanlah satu orang. Mayat orang lain telah dibawa pergi. Saya ingin tahu apakah orang ini adalah anggota kelompok tentara bayaran Dogfish Anda. Seorang penjaga kota mengeluarkan potret dan bertanya padanya. Alis wakil komandan Dogfish berkedut hebat. Dia salah satu anggota kami. Pembunuhnya meninggalkan selembar kertas merah. Kami tidak dapat menemukan informasi lain. Itu harus menjadi pekerjaan si pembunuh. Jika wakil komandan Dogfish memiliki cukup bukti untuk membuktikan pembunuhnya, kita bisa menangkapnya. Penjaga kota menyerahkan selembar kertas merah kepadanya dan berkata. Wakil pemimpin Dogfish mengambil kertas itu dengan ekspresi malu saat melihatnya, tapi dia tidak mengenali kata-kata di atasnya. Di seluruh benua transendensi, selain Feng Luan yang pernah ke bumi, tidak ada yang bisa mengenali kata selamat. Bawa mayat itu bersama kami. Ayo pergi. Wakil pemimpin Dogfish berkata kepada bawahannya dengan ekspresi malu. Itu wakil ketua. Anggota kelompok tentara bayaran Hiu Squawk mengangguk, dan ekspresi mereka sedikit jelek. Ini adalah saudara kelima yang memata-matai pemuda itu, dan sekarang semuanya sudah mati. Wakil pemimpin, orang yang membunuh Han Timur pasti pemuda itu. Karena dia berani kembali, dia mungkin sudah siap. Apakah kita masih perlu memata-matai dia? Wu Dazuang keluar dari penjaga kota dan berbicara dengan wakil komandan resimen dengan suara yang sedikit ketakutan. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal. Kemarin, dia bahkan mengejek pemuda itu. Mungkinkah dia dibunuh seperti anggota pasukannya sendiri yang sudah mati? Memikirkannya saja membuatnya merasa sedikit takut. Kirim saudara kita untuk menjaga 4 gerbang kota. Begitu dia pergi, segera laporkan. Aku akan pergi mencari Bei Qianjun dan King Guya. Wakil komandan kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk berkata dengan ekspresi dingin. Menarik. Mereka harus tahu siapa yang melakukannya atau siapa yang menyuap para pembunuh. Saat ini, seorang wanita sedang berdiri di dekat jendela di lantai 2 kantor penjaga kota.
Dia tersenyum ketika dia melihat anggota kelompok tentara bayaran hiu bertanduk pergi. Sangat normal bagi kelompok tentara bayaran ini untuk saling membunuh. Itu juga sangat normal bagi mereka untuk menyewa pembunuh. Seorang lelaki tua di sampingnya berkata dengan hormat. Tidak apa-apa menyebabkan sedikit masalah. Tidak baik jika itu benar-benar lepas kendali. Lupakan saja, itu bukan salahku bahkan jika kamu bersaksi melawanku. Wanita itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Raja Naga, pada saat ini, sekelompok drakonit berjalan dari ruang terpencil yang dibeli Wang Xian. Raja Naga, kami memiliki semua informasi mengenai tempat tinggal anggota kelompok tentara bayaran Dogfish. Selain itu, kami juga telah memperoleh informasi mengenai keluarga Bei Qianjun dan Tebing Qinggu. 10 DRAKONIDS berdiri di samping Wang Xian dan melapor kepadanya. Baiklah. Juga, Anda harus memikirkan cara untuk mempublikasikan organisasi pembunuh naga dan memberitahu orang lain detail kontak kami. Juga, bagaimana cara membayar remunerasi. Wang Xian menerima informasi itu sambil tersenyum dan menyerahkannya ke samping. Ao Yao yang bersembunyi di samping langsung menerimanya. Itu Raja Naga. Beberapa organisasi pembunuh akan membentuk mata-mata mereka sendiri. Setidaknya harus ada selusin mata-mata di setiap kota. Kita juga bisa mengembangkan mata-mata kita. Long Yi dan yang lainnya ragu sejenak sebelum berkata. Kembangkan mata-mata kita. Wang Xian ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kalian pergi dan temukan beberapa orang yang umurnya akan segera berakhir. Kemudian, kami berjanji untuk membiarkan mereka hidup selama beberapa ratus tahun lagi. Harganya adalah menjadi mata-mata kita. Hidup selama beberapa ratus tahun. Kelompok drakonit tertegun sejenak sebelum mereka mengungkapkan ekspresi kaget. Masa hidup. Banyak orang pasti akan setuju untuk membiarkan mereka menjadi mata-mata kita jika diberi rentang hidup. Itu benar. Kalian semua pergi dan cari orang-orang pintar itu. Mereka yang kemampuannya di bawah level Transcendent 1 akan menjadi mata-mata kita. Kami juga akan berjanji untuk memberi mereka beberapa hadiah. Jumlah orangnya sekitar 20. Kata Wang Xian. Mereka yang tidak berada pada tingkat Transcendent tidak memiliki umur panjang. Namun, jika mereka memiliki garis keturunan naga ilahi, umur mereka akan meningkat setidaknya beberapa ratus tahun. Dengan masa hidup beberapa ratus tahun dan hadiah bulanan tetap, akan mudah bagi mereka untuk menemukan mata-mata. Itu Raja Naga. Serahkan ini pada kami. Kami pasti akan menemukan orang yang paling cocok. DRAKONID segera merespons. Baiklah, pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Sore ini, 2 orang yang meninggal di sini tidak menimbulkan keributan. Kelompok tentara bayaran Dogfish juga tidak menyebarkan berita. Namun, kegagalan kelompok pembunuh arus bawah dan kematian 5 bawahan mereka telah membuat kelompok tentara bayaran Dogfish waspada. Malam tiba dengan sangat cepat. Itu di dasar kelompok tentara bayaran Dogfish. Beritahu saudara-saudara kita untuk berhati-hati hari ini. Jangan tidur dan waspada. Juga, Ao Kuang, pergi ke kelompok pembunuh arus bawah dan tanyakan mengapa mereka belum bergerak. Di halaman seluas 5 hingga 6 hektar, seorang lelaki tua duduk di tengah. Dia memegang tongkat di tangannya dan mengerutkan kening saat berbicara dengan Ao Kuang. Ya, pemimpin, aku sudah pergi ke sisi arus bawah. Pihak lain mengatakan bahwa pembunuh yang mereka kirim telah terbunuh. Kekuatan pihak lain setidaknya melampaui peringkat keempat. Mereka perlu mengirimkan pembunuh peringkat kelima yang transenden. Mereka perlu menambahkan 500.000 batu roh kelas menengah lagi. Ao Kuang buru-buru menjawab. 500.000 batu roh kelas menengah. Mengapa mereka tidak akan merampoknya? Wajah Pak Tua sedikit malu saat dia menatap Ao Kuang dengan ketidakpuasan. Pemimpin, saya akan membayar untuk ini. Dia membunuh putriku. Tidak peduli seberapa besar harganya, aku akan menghancurkannya. Ao Kuang melihat ekspresi pemimpin itu dan buru-buru berkata dengan ekspresi jelek. Aku akan menyerahkannya padamu. Cepat dan bunuh bocah itu. Saya tidak ingin ada lagi saudara yang mati karena ini. Pria tua itu perlahan mengangguk. Ya. Malam tiba dengan tenang. Malam ini, terlepas dari apakah itu kelompok tentara bayaran hiu bertanduk, keluarga Bei Qianjun, atau keluarga Qingguya, tidak ada dari mereka yang tidur. Mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati karena dicurigai dibunuh oleh seorang pembunuh. Saat malam tiba, semua orang berkultivasi di pangkalan. Di dalam kelompok tentara bayaran hiu bertanduk, ada 4 penjaga paruh baya yang waspada. Ini hampir subuh. Tidak ada gerakan sama sekali. Basis kami memiliki pertahanan susunan tingkat 5 yang transenden. Saat pihak lain masuk, kita akan bisa merasakannya.
Tidak ada salahnya berhati-hati. Tidak ada salahnya berjaga-jaga sepanjang malam. Keempat pria parubaya itu tertawa ketika mereka mengobrol. Sebagai kelompok tentara bayaran yang kuat, alasan mereka bisa mencapai titik ini bukan hanya karena kekuatan mereka. Itu juga karena pengalaman dan kesabaran mereka. Bahkan jika ada sedikit bahaya, mereka akan 100% waspada. Mereka telah memprovokasi seorang pemuda dan curiga bahwa dia memiliki kekuatan, jadi mereka akan memperlakukannya 100%. Seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya saat berburu kelinci. Saat langit benar-benar cerah, keempat pria parubaya itu menjadi lebih santai. Bahkan ada suara yang datang dari beberapa ruangan di pangkalan. Melihat situasi ini, keempat pria parubaya itu pun masuk ke kamar dengan senyuman di wajah mereka, siap untuk mandi. Pada saat ini, riak yang hampir tak terlihat muncul di langit. Setan aneh itu telah berevolusi menjadi duri ringan. Pembunuhan mereka yang paling kuat terjadi pada siang hari, dan pada malam hari, mereka tidak sekuat siang hari. Selain itu, iblis aneh itu menemukan bahwa anggota kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk sangat waspada. Kewaspadaan mereka di malam hari bahkan lebih tinggi dibandingkan siang hari. Setan aneh menangkap waktu dan kesempatan ini untuk langsung memasuki kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk. Setelah masuk, beberapa anggota kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk masih berkultivasi, sementara beberapa sudah mulai mengenakan pakaian dan mandi. Aku sudah berjaga sepanjang malam. Di sebuah ruangan, seorang pemuda mengenakan pakaiannya dengan sedikit ketidakpuasan. Hehe, nak, kamu harus tahu bahwa meningkatkan kewaspadaanmu adalah untuk melindungi hidupmu sendiri. Meskipun hanya membuang-buang malam untuk berjaga-jaga, itu tetap berharga. Pria parubaya yang berada di ruangan yang sama dengan pemuda itu mengingatkan sambil tersenyum. Yang terbaik adalah membunuh orang itu secepat mungkin. Ini menyelamatkan kita dari banyak masalah. HMPH, dia berani membunuh putri wakil pemimpin kita. Jika kita bertemu dengannya di alam liar, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Beritahu dia betapa kuatnya kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk kita. Pria muda itu masih berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Jangan khawatir, pemimpin kami juga memperhatikan masalah ini sekarang. Anak itu akan segera mati. Pria parubaya itu berkata dengan percaya diri. Saya mendengar bahwa Berat juga dipilih oleh surga. Dia memasuki Akademi Pemburu Iblis dengan hasil juara pertama. HMPH, sayang sekali, dia tidak punya otak. Sudut mulut pemuda itu sedikit melengkung, dan matanya dipenuhi Schadenfreude. Paman Li, lemparkan pedangku. Pria muda itu merapikan pakaiannya dan mengulurkan tangannya saat dia berkata. Paman Li. Pria muda itu tiba-tiba menyadari bahwa pria parubaya itu tidak menanggapi, juga tidak bersuara. Dia memutar kepalanya dengan bingung. Tiba-tiba, matanya melebar, penuh dengan ketidakpercayaan. Batuk-batuk-batuk. Pria muda itu mencengkeram lehernya, matanya dipenuhi teror. Segera setelah itu, kesadarannya perlahan menghilang dan dia jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi di ruangan lain. Di sebuah ruangan di tengah, Ao Kuang sedang duduk bersila dan berkultivasi. Tiba-tiba, dua bola cahaya muncul di udara. Cahaya putih memiliki pola di atasnya, membuatnya terlihat seperti mata yang benar-benar putih yang dipenuhi dengan keanehan. Menusuk murid, kemampuan ilahi penembus cahaya tingkat ketiga yang luar biasa, pupil yang menusuk. Piercing pupil bisa langsung menemukan kelemahan lawan. Itu bisa dengan jelas melihat titik lemah musuh dalam pertahanan. Naga penusuk cahaya adalah kemampuan ilahi yang kuat lainnya. Berdengung, saat murid penusuk diaktifkan, Ao Yao langsung menyerbu ke arah Ao Kuang. Tingkat transendensi 3 membunuh tingkat transendensi 5. Melintasi 2 tahap, ledakan. Siapa yang berani membunuhku? Namun, saat Ao Yao mencoba membunuhnya, Ao Kuang membuka matanya dan mengeluarkan cahaya dingin yang menakutkan saat dia meraung dengan dingin. Mati. Saat Ao Kuang melihat Ao Yao yang sudah ada di depannya, dia meraung marah. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Api yang mengerikan menyerang Ao Yao. Ketika Ao Yao melihat bahwa dia ditemukan oleh Ao Kuang, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Tinju tajamnya langsung tiba di depan Ao Yao. Berdengung. Pada saat ini, Ao Yao meningkatkan kecepatannya dan langsung bertemu dengan tinju api yang menakutkan. Ketika Ao Kuang merasa akan memukul lawannya, tinjunya justru langsung menembus. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana indranya bisa salah? Lawannya sepertinya telah berubah menjadi udara. Kemampuan ilahi, ketiadaan. Pada saat ini, cakar tajam menembus tubuh Ao Kuang.
Ao Kuang terkejut sekali lagi, dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Cakar itu menembus jantungnya. Mengapa tidak menembusnya secara langsung? Mungkinkah dia telah menemukan pelindung jantung di dadanya? Bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap, cakar itu menembus jantungnya, mengaduknya sedikit. Mati. Ao Kuang membuka matanya lebar-lebar, darah dan air mata muncul di matanya. Dengan lolongan liar, dia mengumpulkan kekuatan di tubuhnya dan menyerang di depannya. Suara mendesing. Ekspresi Ao Yao berubah drastis. Dia dengan cepat terbang ke udara dan melarikan diri ke kejauhan. Sialan kau, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Ao Kuang melolong dan seluruh rumah hancur di bawah kekuatan yang mengerikan. Siapa yang berani menerobos masuk? Pada saat ini, raungan marah datang dari samping, dan dia segera keluar dari ruangan. Saat dia bergegas keluar kamar, dia langsung melihat kamar Ao Kuang sudah hancur berantakan. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api saat dia berdiri di sana. Ao Kuang, siapa dia? Wajah kapten kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk sangat suram, dan dia meraung ke arah Ao Kuang dengan suara yang dalam. Namun, Ao Kuang tidak menjawab. Api di tubuhnya perlahan menghilang dan dia berdiri di sana dengan kaku. Wajah kapten berubah drastis. Dia bergerak dan langsung muncul di depan Ao Kuang. Ketika dia melihat lubang berdarah di dadanya, ekspresinya berubah drastis. Namun, dia tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap sekelilingnya dengan tak percaya. Kakak, komandan, apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria parubaya dan seorang pria tua keluar dari 3-4 kamar dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Komandan Dogfish menyapu pandangannya ke ruangan lain dengan ekspresi serius dan menarik napas dalam-dalam. Pergi ke kamar lain dan lihatlah. Ya, itu komandan. 7-8 orang melebarkan mata mereka dan ekspresi mereka perlahan menjadi gelap. Mereka buru-buru berjalan menuju kamar di samping. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, suara terdengar satu demi satu. Di langit, seorang wanita dan selusin penjaga kota terbang ke arah mereka. Kelompok tentara bayaran Dogfish terletak di pusat kota Laut Suci. Di sebelahnya ada jalan yang ramai. Deru angkuh, aura kekerasan, dan suara rumah yang meledak seketika menarik banyak orang di sekitarnya. Apalagi di tempat rumah itu meledak, ada celah, sehingga banyak orang bisa melihat situasi di dalam markas kelompok tentara bayaran Dogfish. Pemimpin, yang lain semuanya menghilang. Ada noda darah di tanah, dan ada kertas merah. 7-8 orang keluar dari kamar satu persatu, dengan mata terbuka lebar, dan berkata dengan nada ketakutan. Pemimpin kelompok tentara bayaran Dogfish memiliki ekspresi muram di wajahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, ada lebih dari 40 orang dari kelompok tentara bayaran Dogfish yang tinggal di sini, dan hanya 7-8 dari mereka yang selamat. Di antara mereka, wakil ketua Ao Kuang juga tewas. Kertas merah. Ketika wanita yang terbang dari langit mendengar kata kertas merah, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Penjaga kota di belakangnya juga saling memandang dengan kaget. Apa yang terjadi pada Kapten Shark? Wanita itu terbang ke halaman dan bertanya dengan cemberut. Lihat, ini Ao Kuang. Dia sebenarnya. Pada saat ini, suara kaget penjaga kota tiba-tiba datang dari samping. Ao Kuang adalah wakil kapten kelompok tentara bayaran Hiu, ahli peringkat kelima yang luar biasa. Di kota Laut Suci, dia juga orang yang hebat. Kekuatannya pasti bisa berada di peringkat 50 besar. Sekarang, dia benar-benar dibunuh. Lebih dari 30 anggota meninggal. Lebih dari 30 orang tewas. Tubuh Kapten Dogfish bergetar, dan matanya merah. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Kapten Dogfish, ekspresi semua orang sedikit berubah. Berderak. Pada saat ini, pintu kelompok tentara bayaran Dogfish yang luar biasa selebar 10 meter didorong terbuka, dan sebuah suara terdengar. Semua orang menoleh, dan murid mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut lagi. Di pintu ada selembar kertas merah selebar 2 meter. Di bawahnya ada 3 baris kata dari benua Transcendent. Secarik kertas ini disebut selamat. Selamat atas kematianmu. Organisasi pembunuh naga. Secarik kertas ini disebut selamat. Selamat atas kematianmu. Organisasi pembunuh naga. Wanita yang berdiri di depan penjaga kota melebarkan matanya dan membaca kata-kata di pintu dengan kaget. Selembar kertas merah besar tertempel di pintu. Itu tampak meriah, tetapi kata-kata di atasnya membuat orang merasa ngeri. Selamat atas kematian. Secarik kertas merah. Organisasi pembunuh naga. Pintu terbuka dan menarik perhatian orang-orang di jalan di luar. Ketika mereka melihat secarik kertas tertempel di pintu, mereka semua melebarkan mata.
Organisasi pembunuh naga. Organisasi pembunuh macam apa ini? Mengapa saya baru pertama kali mendengarnya? Itu terlalu arogan, terlalu mendominasi. Itu sebenarnya benar-benar membunuh wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Dogfish. Sepertinya selain dia, banyak orang yang mati. Apakah ini organisasi pembunuh yang baru didirikan? Betapa menakutkannya. Orang-orang di sekitarnya melebarkan mata mereka dipenuhi ketakutan. Kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk, salah satu dari 3 kelompok tentara bayaran teratas di seluruh kota Laut Suci, telah dibunuh secara langsung oleh seorang pembunuh. Kematian wakil pemimpin Ao Kuang sungguh mengejutkan. Ao Kuang, Transcendent Level 5, adalah pembangkit tenaga listrik di seluruh kota Laut Suci. Sekarang, dia benar-benar terbunuh di pangkalan. Tampaknya organisasi pembunuh naga ini mampu membunuh sebagian besar orang di kota Laut Suci, dan bahkan sebagian besar pembangkit tenaga listrik. Organisasi pembunuh naga, organisasi pembunuh naga. 2 geraman rendah keluar dari mulut kapten. Matanya merah darah, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Anak itu, pasti anak itu. Kamu pantas mati, pantas mati. Saat dia mengatakan itu, matanya bersinar dengan kilatan dingin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menggertakkan giginya, ekspresinya ganas. Meskipun 30 lebih orang yang dibunuh hari ini bukanlah kekuatan penuh dari kelompok tentara bayaran Dogfish, mereka masih mengambil setengahnya. Ini adalah pekerjaan hidupnya. Sekarang setengahnya telah dihancurkan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Anak itu, penjaga kota di sekitarnya saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata dari pemimpin kelompok tentara bayaran Dogfish. Ini adalah balas dendam. Itu normal di benua transendental, tetapi pihak lain telah menyewa seorang pembunuh. Wanita yang berdiri di depan mengeluarkan piring batu giok dan melihatnya, tetapi dia tidak menemukan jejak apapun. Sama seperti kemarin, si pembunuh telah menyembunyikan dirinya dengan baik. Melihat kertas merah di pintu, dia tidak hanya menghela nafas, organisasi pembunuh ini terlalu sombong. Setelah membunuh, mereka meninggalkan bekas untuk membuktikan bahwa mereka telah membunuh orang tersebut. Mereka sangat arogan. Kapten Dogfish, saya minta maaf atas kehilangan Anda, kata penjaga kota Parubaya setelah ragu sejenak. Ia kemudian menatap wanita di depannya. Wanita itu mengangguk dan kelompok itu berjalan keluar. Ini adalah dendam pribadi mereka. Penjaga kota tidak akan terlibat dan tidak akan mencari pembunuhnya. Kecuali Kapten Dogfish dapat memberikan cukup bukti, mereka tidak akan bergerak untuk menangkapnya. Mereka tidak punya cara untuk berurusan dengan organisasi pembunuh. Ini adalah dunia di mana kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika mereka benar-benar ingin menangkap para pembunuh, itu akan menjadi mimpi pipa. Yang terpenting, jika mereka benar-benar ingin menangkap para pembunuh, mereka akan menjadi musuh organisasi pembunuh. Organisasi pembunuh tidak peduli apakah Anda seorang pejabat kerajaan atau menteri kerajaan. Karena mereka adalah musuh, adalah mungkin untuk membunuh pejabat publik kota Laut Suci, atau bahkan penjaga kota. Ini tidak mustahil. Organisasi pembunuh berada dalam kegelapan. Jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk melenyapkan mereka sepenuhnya, yang terbaik adalah tidak memprovokasi mereka. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Setiap kerajaan dan kekaisaran memiliki organisasi pembunuh. Organisasi pembunuh yang kuat bahkan membuat kekaisaran takut. Kota Laut Suci kecil mereka tidak mampu menyinggung organisasi pembunuh. Sekelompok penjaga kota berjalan keluar. Ketika orang-orang yang berkumpul di luar melihat mereka berdiskusi dengan suara rendah. Berita pembunuhan wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Dogfish menyebar dengan sangat cepat. Pembunuhan seorang ahli tingkat 5 yang transenden menyebar ke seluruh kota Laut Suci di pagi hari. Ketika mereka mengetahui tindakan organisasi pembunuh naga, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah pembunuhan itu, si pembunuh meninggalkan selembar kertas merah. Nama kertasnya adalah Selamat, yang berarti selamat atas kematianmu. Itu terlalu sombong. Organisasi pembunuh naga, apakah ini organisasi yang baru didirikan atau organisasi pembunuh dari tempat lain? Ini pertama kalinya aku mendengarnya, tapi pembunuhan ini bisa dikatakan terkenal setelah satu pertempuran. Aku ingin tahu bagaimana cara menghubungi organisasi pembunuh ini. Beberapa orang berdiskusi dengan kaget, sementara yang lain memikirkan cara menghubungi organisasi pembunuh. Banyak orang tahu bahwa ada organisasi pembunuh bayaran di kota Laut Suci. Arus bawahnya adalah organisasi pembunuh terkuat di seluruh kerajaan Bintang Bulan, tetapi organisasi pembunuh ini memiliki terlalu sedikit orang dan komisi yang terlalu tinggi. Setelah gagal, itu hanya akan mengembalikan setengah dari komisi.
Kecuali dipaksa, tidak ada yang akan menyewa pembunuh. Belum lagi menyewa pembunuh yang kuat untuk menghadapi musuh mereka sendiri. Assassin tidak mudah diasuh, dan tidak semua orang bisa menjadi seorang assassin. Misalnya, jika seseorang ingin menjadi seorang pembunuh, ia harus memiliki warisan yang tetap dan metode kemajuan yang tetap. Ketika seorang pembunuh ingin menjadi seorang pembunuh, pertama-tama mereka harus memiliki kemampuan ilahi penyembunyian yang kuat. Secara umum, kemampuan ilahi berhubungan dengan atribut yang sesuai. Misalnya, kemampuan supernatural arus bawah akan berubah menjadi air untuk sementara dan memasuki ruangan. Untuk mengeksekusi kemampuan supranatural ini, yang pertama harus memiliki atribut air. Kedua, seseorang harus memahami kemampuan supernatural untuk berubah menjadi air. Ini hanyalah langkah pertama untuk menjadi seorang pembunuh. Hanya langkah ini saja akan menghentikan banyak orang. Ini hanyalah permulaan. Untuk menjadi pembunuh tingkat pemula, seseorang bisa memburu prajurit di tahap pertama atau kedua dari alam luar biasa. Selanjutnya, seseorang harus memahami kemampuan supranatural yang berhubungan dengan pembunuhan. Pemahaman akan kemampuan supernatural tidak berarti bahwa seseorang dapat memahami semua jenis kemampuan supernatural. Sangat sulit untuk memahami kemampuan supernatural, apalagi kemampuan supernatural yang tetap. Itu beberapa kali lebih sulit. Di benua transendensi, ada banyak prajurit di tingkat transendensi pertama. Di atas itu, akan berkurang beberapa ratus kali lipat. Beberapa orang mungkin tidak dapat memahami kemampuan supernatural kedua bahkan setelah 1 atau 200 tahun. Bahkan jika seorang pembunuh memahami kemampuan ilahi pembunuhan kedua, dia hanya akan mampu membunuh seniman bela diri di tingkat ketiga dari alam luar biasa. Tingkat keberhasilan membunuh seniman bela diri satu tingkat lebih tinggi darinya akan kurang dari 30%. Belum lagi memahami kemampuan ilahi tetap. Namun, jika Anda tidak memahami kemampuan ilahi tetap, itu tidak masalah. Anda adalah seorang pembunuh, tetapi jika Anda memahami serangan efek area dengan serangan efek area yang luas, lalu apa gunanya membunuh? Ketika Anda menggunakan kemampuan ilahi Anda, orang lain akan menyadarinya. Seorang pembunuh akan memanfaatkan keterkejutan mereka dan membunuh mereka dalam satu serangan. Jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka akan segera melarikan diri ribuan mil jauhnya. Bagi seorang pembunuh, serangan area of effect hanya mencari kematian. Selain itu, tidak banyak orang yang mau menjadi seorang pembunuh yang hidup dalam kegelapan, kecuali jika organisasi pembunuh memelihara pembunuh setia mereka sendiri. Kemudian, sudah jarang pembunuh luar biasa peringkat kelima dipelihara dari 100.000 orang. Dan biaya mengasuh pembunuh seperti itu terlalu mengerikan. Para pembunuh di dunia ini tidak semudah diasuh seperti di bumi. Tentu saja, jika hanya untuk membunuh seorang seniman bela diri di peringkat pertama yang luar biasa, masih mudah untuk mengasuh seorang pembunuh di level ini. Jelas, ini hanya seorang pembunuh dari level yang lebih rendah. Segala macam kondisi yang keras menghasilkan sangat sedikit pembunuh. Bahkan organisasi pembunuh terbesar di Kerajaan Bintang Bulan, arus bawah, hanya membunuh transenden peringkat 9. Ini telah mengejutkan seluruh Kerajaan Bintang Bulan. Dalam sehari, seluruh kota Shanghai diguncang oleh organisasi pembunuh naga. Ketika Wang Xian menyadari bahwa semua orang di kota Shanghai terguncang, dia sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia mengerti bahwa sangat sulit untuk melatih para pembunuh di dunia ini. Raja Naga. Pada saat ini, Long Yi dan yang lainnya masuk ke kamar dan berteriak pada Wang Xian. Kami telah menemukan 20 mata-mata. Haruskah kita melanjutkan operasi selanjutnya? Kelompok DRAKONIDS berkata kepadanya. Lanjutkan operasinya. Jika kita hanya membunuh anggota kelompok tentara bayaran hiu bertanduk, kita mungkin akan terungkap. Wang Xian segera berkata. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah 20 tetes darah naga. Biarkan mereka menelannya. Lalu, beri mereka masing-masing piring batu komunikasi. Malam ini, saya ingin semua orang kelas atas di kota Shanghai mendapatkan informasi kontak dari kelompok tentara bayaran pembunuh naga. Setelah itu, cahaya akan menyelimuti seluruh kota Shanghai. Wang Xian menyipitkan matanya perlahan dan berkata dengan wajah serius. Itu Raja Naga. Ayo segera bersiap-siap. Kelompok Drakonid segera pergi. Wang Xian harus mengendalikan 100% mata-mata organisasi pembunuh naga. Dengan cara ini, bahkan jika mata-mata itu tertangkap, tidak akan ada yang bocor. Mata-mata ini adalah semua orang yang akan mati. Sekarang mereka telah memperoleh beberapa ratus tahun hidup lagi. Mereka tidak akan menolak bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bisa mati kapan saja. Namun, setiap hari yang mereka jalani adalah hari lain. Selain itu, selama mereka bersembunyi dengan baik,
tidak akan ada bahaya. Cahaya akan menyelimuti kota Laut Suci. Namun, ini adalah cahaya kematian. Wang Xian bergumam. Sehari berlalu dengan lambat. Pemimpin kelompok tentara bayaran Hius Kuauk mengumpulkan semua anggota yang sedang menjalankan misi mereka. Setelah Bei Qianjun dan Qing Guya mengetahui bahwa Ao Kuang telah dibunuh, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka takut giliran mereka malam ini. Ketika mereka memikirkan pemuda itu, sedikit rasa takut dan malu muncul di wajah mereka. Untuk segera membalas dendam untuk anak-anak mereka, mereka pergi mencari organisasi pembunuh. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain juga akan mencari organisasi pembunuh. Selain itu adalah organisasi pembunuh yang sangat kuat. Di malam hari, keluarga Bei dan Qing terang benderang. Bei Qianjun dan Qing Guya bahkan berkumpul di halaman dan duduk di sana mendiskusikan tindakan balasan dengan ekspresi malu di wajah mereka. Hah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika organisasi pembunuh ini datang untuk membunuh kita? Seharusnya tidak. Menurut informasi yang kami terima, Kit itu tinggal di daerah kumuh. Dia mungkin tidak punya uang sebanyak itu untuk menyewa seorang pembunuh. Mari berharap begitu. Dari mana organisasi pembunuh naga ini berasal? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Cabang arus bawah di kota Laut Suci kita paling banyak hanya memiliki pembunuh bayaran level 5 yang transenden. Mereka berdua berbicara dengan ekspresi malu. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah pisau terbang tiba-tiba terbang ke arah mereka. Hati-hati, hati-hati. Ekspresi keduanya berubah drastis saat mereka buru-buru berdiri, tubuh mereka memancarkan aura yang menakutkan. Bang! Sebuah pisau terbang mendarat di tiang rumah. Ekspresi keduanya dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke atas. His! Kali ini adalah selembar kertas yang mengucapkan selamat kepada kematian. Mengapa mereka mengirimi kami selembar kertas? Tubuh keduanya bergetar saat ketakutan muncul di wajah mereka. Ekspresi Bei Qianjun berubah saat dia dengan cepat berjalan dan mengeluarkan pisau terbang yang tertanam di pilar. Matanya berkilat saat dia mengambil selembar kertas. Ada kata-kata di atasnya. Apa yang tertulis di atasnya? Qing Guya dengan cepat bertanya. Ini adalah informasi kontak dari organisasi pembunuh naga. Ekspresi Bei Qianjun berubah drastis saat dia melihat informasi kontak dan segera mengeluarkan pelat batu komunikasinya. Pada saat yang sama, semua kekuatan dan keluarga yang kuat di seluruh kota Shanghai menerima informasi kontak dari organisasi pembunuh naga. Ini menyebabkan ekspresi semua orang di seluruh kota Shanghai sedikit berubah. Beberapa dari mereka mengerutkan kening sementara beberapa dari mereka menunjukkan sedikit keganasan di wajah mereka. Keesokan paginya, matahari masih terbit tinggi di langit. Wang Xian membuka matanya dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia sarapan sederhana. Raja Naga, sudah ada orang yang mencari kita. Wang Xian baru saja menyelesaikan sarapannya ketika sekelompok drakonit berjalan dengan bersemangat dan berkata kepadanya. Apakah begitu? Bisnisnya sudah ada di sini. Wang Xian penuh senyum. Misi apa? Untuk membunuh pemimpin kelompok tentara bayaran tingkat 4 yang luar biasa. DRAKONIDS segera menjawab. Apa karakter pemimpin kelompok tentara bayaran? Wang Xian bertanya dengan samar. Meskipun grup pembunuh naga didirikan, Wang Xian tidak menjadikan grup tersebut sebagai zombie. Ada 3 jenis misi yang tidak diterima oleh kelompok pembunuh naga. Mereka tidak menerima misi untuk membunuh anak-anak. Mereka tidak menerima misi untuk membunuh orang baik. Mereka tidak menerima misi yang melebihi kemampuan grup pembunuh naga. 3 jenis misi yang tidak diterima oleh kelompok pembunuh naga dapat dianggap sebagai garis bawah dari kelompok pembunuh. Raja Naga, pemimpin kelompok tentara bayaran yang diminta pihak lain untuk dibunuh bukanlah orang yang baik. Kudengar dia telah membunuh cukup banyak anggota kelompok tentara bayaran di alam liar. Kelompok drakonit mengetahui aturan yang ditetapkan oleh Wang Xian dan pasti akan mengikutinya. Mereka langsung berkata, baiklah, Ao Yao, lakukan. Wang Xian mengangguk dan berkata langsung ke samping. Itu Raja Naga. Suara Ao Yao terdengar sebelum menghilang seketika. Raja Naga, ada misi lain. Tidak lama kemudian, drakonit lain berjalan mendekat. Ada misi lain. Hadiah untuk misi itu sangat murah hati. Jika seseorang membunuh orang luar biasa level 3 dan mendapatkan batu giok untuk membeli ramuan, hadiahnya akan ditingkatkan sebesar 20 kristal naga. Jika seseorang membunuh orang luar biasa level 4 dan menukarnya dengan kristal naga, hadiahnya adalah 100 kristal naga. Membunuh ahli transenden level 5 akan bernilai 700 kristal naga. Pembunuhan jauh lebih menguntungkan daripada misi tentara bayaran. Di pagi yang singkat, Spike Naga menerima 5 misi,
salah satunya dia tolak. 4 misi, membunuh 1 Transcendent level 3, 2 Transcendent level 4, dan 1 Transcendent level 5. Tak satu pun dari mereka adalah orang tak bersalah yang tidak bisa dibunuh. Lakukan misi segera. Wang Xian memberi perintah di tempat. Saat ini, organisasi Dragon Assassin memiliki total 21 setan aneh yang telah berevolusi menjadi paku cahaya. Termasuk Ao Yao, ada total 8 Transcendent tingkat 3. Lonjakan cahaya dengan Transcendent level 3 memiliki tingkat keberhasilan 80% dalam membunuh Transcendent level 5. Membunuh. Setelah Dragon Spike menerima misi dan memperoleh komisi melalui mata-mata, organisasi Dragon Assassin mengambil tindakan. 1 di peringkat 3 Transcendent, 2 di peringkat 4 Transcendent, dan 1 di peringkat 5 Transcendent. Keempat orang ini sangat lemah terhadap lonjakan naga. Pada siang hari, di sebuah restoran, seorang pria parubaya kekar menggebrak meja dan berteriak, "Pelayan, sajikan anggurnya." Seorang lelaki tua sedang duduk di tokonya dengan senyum di wajahnya. Seorang pemuda sedang berjalan menuju bengkel tempa dengan senjata di tangannya. Seorang pemimpin kelompok tentara bayaran memimpin sekelompok anggota ke kamar merah dengan cara yang menakjubkan. Matahari sudah tinggi di langit. Mereka berempat berada di tengah kerusuhan di siang hari, sehingga mereka tidak waspada sama sekali. Cahaya kematian menyelimuti mereka. Haha, ini hebat. Pria parubaya kekar dengan senang hati mengambil seluruh toples anggur dan menuangkannya ke mulutnya. Tidak banyak orang di sekitar lantai 2 restoran itu. Beberapa prajurit dengan cepat menoleh ketika mereka melihat pria parubaya yang kekar itu. Pria parubaya kekar ini bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Haha, ini hebat. Pria parubaya kekar menyeka anggur dari mulutnya, mengulurkan tangan untuk mengambil toples anggur, dan mengangkat kepalanya. Namun, pada saat ini, cahaya putih menyala. Batuk, batuk, batuk. Tubuh pria parubaya kekar itu sedikit menegang, dan anggur di dalam toples anggur yang dia angkat dengan cepat mengalir ke mulutnya. Namun, yang menakutkan adalah anggur itu benar-benar mengalir keluar dari tenggorokannya. Bang! Bang! Tubuh pria parubaya itu jatuh ke tanah, dan toples anggur itu pecah. Apa yang sedang terjadi? Para tamu dan pelayan di lantai 2 sedikit terkejut, dan mereka dengan cepat melihat ke arah pria parubaya yang kekar itu. Ketika mereka melihat darah di leher pria parubaya yang kekar itu, mereka terkejut. Apa? Seorang pria parubaya melebarkan matanya, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang telah terjadi? Bagaimana Li Xiong tiba-tiba terbunuh? Bagaimana mungkin? Dia baru saja minum. Luka di lehernya. Ini. Lihat itu. Ini catatan ucapan selamat. Itu adalah paku naga. Itu adalah organisasi pembunuh naga. Ya Tuhan, mereka membunuh orang di siang hari, dan mereka berada tepat di sebelah kami. Li Xiong, seorang Transcendent level 4, langsung terbunuh. Semua orang di lantai 2 terkejut dan mau tidak mau berseru. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana si pembunuh bergerak. Mereka bahkan tidak melihat Li Xiong melakukan perlawanan. Dia langsung mati. Ini membuat semua orang merasakan ketakutan yang mendalam. Ini adalah ahli Transcendent level 4. Pada saat yang sama, seorang pemuda berjalan menuju bengkel tempa. Lokakarya artefak suci terletak di pusat kota Laut Suci. Itu adalah salah satu bengkel terbaik di seluruh benua transendensi. Tuan Muda Zhu ada di sini. Selamat datang, Tuan Muda Zhu. Pemuda itu baru saja berjalan ke pintu masuk bengkel biologi ketika petugas di dalam menyambutnya dengan senyuman. Apakah senjataku sudah siap? Pria muda itu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, Tuan Muda Zhu. Tempa sudah siap dan menunggu Anda mengambilnya. Di masa depan, ketika Tuan Muda Zhu memasuki Akademi Issea dengan senjata dari bengkel penempaan barang suci kami, dia pasti akan bisa membantai semua orang. Pelayan itu menyanjungnya dan berbalik dengan senyum di wajahnya, memimpin jalan. Pemuda itu mengangguk bangga. Sebagai keajaiban kota Laut Suci yang paling luar biasa, dia pasti akan menjadi eksistensi yang paling mempesona ketika dia memasuki Akademi EASTSEA. Setiap orang harus tunduk padanya. Dia bisa memiliki wanita sebanyak yang dia inginkan. Memikirkan hal ini, senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Namun, pada saat ini, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Matanya melebar dan seluruh tubuhnya langsung kehilangan semua kekuatannya. Tuan Muda Zhu, silakan masuk. Pada saat ini, pelayan itu menoleh, membungkukkan tubuhnya dan memberi isyarat menyambut dengan tangannya. Bang! Namun, tubuh pemuda itu jatuh langsung ke bengkel penempaan benda suci, dan darah perlahan mengalir keluar. Ah!
Jeritan ketakutan keluar dari mulut pelayan itu. Saat ini, di dua tempat lain, cahaya kematian juga menyelimuti mereka. Segera, dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh kota Laut Suci mendidih. Di halaman kantor penjaga kota, 4 mayat dibaringkan di tanah. Di sebelah setiap mayat ada selembar kertas merah. Setelah insiden dengan kelompok tentara bayaran Dogfish kemarin, semua orang tahu apa yang diwakili oleh kertas ini. Selamat atas kematian, grup pembunuh naga. Saat ini, lebih dari 100 penjaga kota berdiri di samping. Yang di depan masih wanita itu. Seorang pria parubaya berdiri di samping wanita itu. Pria parubaya itu berambut panjang seperti air terjun dan mengenakan jubah panjang. Dia tampaknya memiliki temperamen khusus. Melaporkan kepada tuanku, itu adalah organisasi pembunuh naga. Mereka terlalu menakutkan. Mereka dibunuh di siang hari. Ada banyak orang di sekitar mereka, tapi tidak ada yang bisa melihat pembunuhnya dengan jelas. Kami juga tidak menemukan mereka melalui formasi. Sepertinya mereka bisa menghindari pendeteksian formasi ini. Kapten penjaga kota dari kota Laut Suci menatap mayat di tanah dengan tatapan malu dan berkata dengan sedikit ketakutan. Pembunuhan-pembunuh terjadi hampir setiap bulan di kota Laut Suci. Namun, ini adalah pertama kalinya level 3, 2 level 4, dan Transcendent level 5 terbunuh di siang hari bolong. Itu aneh, menakutkan, dan sulit dipercaya. Semua penjaga kota tampak sangat malu. Di hadapan pembunuh yang begitu menakutkan, bagaimana mereka bisa menyelidikinya? Selidiki pantatku. Pak, pada saat ini, 3 lelaki tua bergegas mendekat dengan selembar kertas merah di tangan mereka. Tuan, ini adalah sesuatu yang diberikan teman lama saya kepada saya. Tadi malam, organisasi pembunuh naga melemparkan pisau lempar ke rumahnya. Informasi kontak dari organisasi Dragon Assassin tertulis di sana. Melalui Jade Plate, kamu bisa menghubungi organisasi pembunuh naga. Anda dapat mengeluarkan misi dan mempekerjakan mereka. Seorang lelaki tua di tengah menyerahkan kertas merah kepada lelaki parubaya dan piring giok lainnya kepadanya. Hubungi organisasi pembunuh naga. Pria parubaya itu menerimanya tanpa ekspresi, dan wanita di sebelahnya berjalan dengan rasa ingin tahu. Iya, melalui pelat giok komunikasi, Anda dapat menghubungi organisasi pembunuh naga dan mempekerjakan mereka. Namun, ada 3 jenis misi yang tidak diterima oleh organisasi pembunuh naga. Mereka tidak menerima misi untuk membunuh anak-anak. Mereka tidak menerima misi untuk membunuh orang yang berbudi luhur. Mereka tidak menerima misi yang melebihi kemampuan organisasi pembunuh naga. Orang tua itu menjawab, "Oh, 3 jenis misi yang tidak mereka terima, itu benar-benar." Pria parubaya itu berhenti sejenak, dan senyum muncul di wajahnya. Sungguh organisasi pembunuh yang berprinsip. Ada organisasi pembunuh seperti itu. Bukankah pembunuh di benua itu membunuh orang demi uang? Wanita di sebelahnya juga penasaran. Mereka tidak menerima misi untuk membunuh anak-anak, dan mereka tidak menerima misi untuk membunuh orang baik. Saya merasa bahwa organisasi pembunuh ini sedikit penyanyang. Beberapa orang masih memiliki garis bawah. Saat pria parubaya itu berbicara, sedikit kekaguman muncul di matanya. Organisasi pembunuh ini mampu membunuh Transcendent level 5 secara instan di tengah hari. Ini jelas tidak sederhana. Tuan, apa yang harus kita lakukan tentang masalah ini? Sekarang, seluruh kota Laut Suci gempar. Semua orang berbicara tentang organisasi pembunuh naga. Pembunuhan organisasi pembunuh naga kali ini terlalu sensasional. Itu meledak. Pria tua itu berkata dengan wajah gelap. HMPH, diledakkan. Ini semua adalah tugas yang mereka keluarkan sendiri. Apalagi orang yang meninggal bukanlah orang baik. Jadi bagaimana jika mereka mati? Pria parubaya itu mendengus dan berkata langsung. Belum lagi 3 aturan non-pembunuhan dari grup pembunuh naga. Bahkan jika grup pembunuh naga adalah organisasi yang membunuh orang demi uang, dia tidak akan berani menyinggung mereka. Meski kekuatannya tidak takut pada kelompok pembunuh ini, dia masih memiliki keluarga dan bawahannya. Bahkan jika dia adalah pejabat tertinggi dan orang terkuat di seluruh kota Laut Suci, dia tidak akan berani menyinggung kelompok pembunuh yang begitu menakutkan. Kata-kata pria parubaya itu membuat 100 orang di sekitarnya sedikit terdiam, dan kemudian mereka perlahan mengangguk. Pertama, organisasi pembunuh ini muncul entah dari mana. Itu sangat misterius, dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Mereka tidak bisa gegabah memprovokasi itu. Kedua, organisasi pembunuh ini memiliki intinya sendiri. Mereka tidak menerima misi dari anak-anak, dan mereka tidak menerima misi dari orang baik. Hanya 2 poin ini saja membuat organisasi pembunuh ini di luar kendali mereka.
Beberapa penjaga kota bahkan mengagumi organisasi pembunuh naga ini karena mampu mempertahankan garis bawah mereka. Membubarkan. Biarkan keluarga mereka datang dan mengambil mayatnya. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata kepada mereka. Ya Pak, semua orang mengangguk dan melihat ke tanah, perlahan menggelengkan kepala. Di antara yang mati, pemuda itu adalah siswa paling berprestasi di Saint Sea Academy di Saint Sea Town. Dia telah lulus penilaian Akademi Laut Timur dengan hasil yang sangat baik. Tapi sekarang, dia terbunuh. Penjaga kota tahu sedikit tentang pemuda ini. Dia menyukai wanita dan pernah mencemarkan nama baik seorang gadis. Dia bukanlah orang yang baik. Sungguh organisasi pembunuh dengan kepribadian. Saya ingin bergabung dengan mereka. Wanita di tengah menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, berhenti main-main. Pria parubaya itu menepuk kepala wanita itu dan berjalan keluar sambil tersenyum. Saat ini, semua orang di kota Laut Suci membicarakan tentang organisasi pembunuh naga. Itu terlalu mengerikan. Transenden peringkat 5 terbunuh di jalan. Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Pemimpin kelompok tentara bayaran tingkat perak bintang 3 langsung dibunuh oleh sekelompok bawahan. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Grup pembunuh naga muncul entah dari mana. Itu terlalu kuat. Sial, ku dengar banyak orang sekarang mengetahui informasi kontak grup pembunuh naga. Mungkinkah seseorang membunuhku? Saya merasa bahwa kelompok pembunuh naga bahkan lebih menakutkan daripada arus bawah. Mereka benar-benar membunuh orang di tengah kota pada siang hari tanpa diketahui oleh siapapun. Ini tidak bisa dipercaya. Itu pasti karya seorang pembunuh yang sangat kuat. Apakah itu di hotel atau di kelompok tentara bayaran pemburu setan, semua orang membicarakannya. Mereka membunuh seorang ahli di tengah kota pada siang hari tanpa ada yang menyadarinya. Itu sangat menakutkan. Sangat kuat. Organisasi pembunuh ini sangat kuat. Misi yang saya keluarkan pagi ini selesai pada siang hari. Apalagi metodenya sangat mengejutkan. Itu terlalu kuat. Haha, organisasi pembunuh naga ini sangat mengagumkan. Itu terlalu luar biasa. Ketika orang-orang dari organisasi Dragon Assassin menerima berita tersebut, mereka sangat bersemangat. Mereka senang lawan mereka tidak terbunuh. Tidak, organisasi Dragon Assassin terlalu kuat. Akankah seseorang menyewa organisasi pembunuh naga untuk membunuhku? Namun, mereka segera menjadi khawatir. Organisasi pembunuh naga sangat kuat, akankah seseorang mempekerjakan mereka untuk membunuh mereka? Bukan hanya orang-orang ini, tetapi semua orang di kota Laut Suci ketakutan. Dengan kekuatan organisasi pembunuh naga, akankah seseorang mempekerjakan mereka untuk membunuhnya? Jika seseorang melakukannya, bukankah dia akan tamat? Tinggal di kota Laut Suci, keluarga besar mana yang tidak memiliki pesaing? Akankah pesaing menyewa pembunuh naga? Semua orang ketakutan. Namun, beberapa orang memiliki hati nurani yang bersih. Apa yang Anda takutkan? Saya memiliki hati nurani yang bersih sepanjang hidup saya. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Sebaliknya, banyak orang telah menerima bantuan saya. Bahkan jika saya telah menyinggung banyak orang, menurut aturan Duri Naga, mereka tidak akan menerima misi saya. Itu benar. Ayah selalu terbuka dan terbuka. Di kota Shanghai, reputasi keluarga Tang kami dapat menempati peringkat 3 teratas. Karena organisasi pembunuh Dragon Tons telah memberikan aturan 3 larangan membunuh, mereka pasti akan menaatinya. Kalau tidak, organisasi pembunuh tidak akan mengambil tindakan yang tidak perlu. Aku tidak takut, tapi kalian tidak boleh melakukan kesalahan. Kami memiliki banyak musuh. Jika tangan dan kakimu kotor, kamu pantas dibunuh. Jangan khawatir, ayah. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Hari ini, kami akan membuka aula amal dan membantu beberapa orang. Oke, keluarga Tang di kota Shanghai juga merupakan keluarga yang relatif kuat. Di aula, semua orang dari keluarga Tang sedang berbicara. Pada hari yang sama, keluarga Tang mengumumkan pembukaan aula amal untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dibandingkan dengan ketenangan pikiran keluarga Tang, yang lain jauh lebih memprihatinkan. Di malam hari, banyak orang juga mengetahui tentang 3 jangan bunuh organisasi pembunuh naga. Ini mengejutkan banyak orang, tetapi pada saat yang sama, mereka juga agak terkesan. Organisasi pembunuh sebenarnya menetapkan aturan seperti itu. Harus dikatakan bahwa itu pasti yang pertama di benua transendental. Namun, hanya sedikit orang yang memiliki hati nurani yang bersih dan benar-benar baik hati. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, jumlah mereka sangat sedikit. Ini membuat banyak orang menjadi gila. Raja Naga, sejak sore ini,
banyak orang telah menghubungi kelompok tentara bayaran Taji Naga kita. Sampai sekarang, kami telah mengumpulkan 30 misi. Misi tertinggi adalah membunuh Transcendent level 6, dan misi terendah adalah membunuh Transcendent level 2. Pada malam hari, sekelompok drakonit datang ke kamar Wang Xian dan melapor kepadanya. 30 misi. Banyak itu. Wang Xian heran dan langsung bertanya. Itu Raja Naga. Mereka ada banyak. Sekarang, seluruh kota Shanghai membicarakan tentang organisasi pembunuh naga kita. Kelompok DRAKONIDS berkata dengan tatapan tajam, kita harus memilih 30 misi ini. Baiklah, kami akan menerima misi sesuai dengan aturan kami. Jika misi untuk membunuh level 6 Transcendent memenuhi persyaratan, kami akan menerimanya juga. Wang Xian berkata langsung, itu Raja Naga. DRAKONIDS mengangguk. Ding, jalan yang kuat tidak kehilangan pandangannya karena manfaat dan kekuatan. Selamat, Tuan Rumah, karena mendapatkan misi tersembunyi yang ditetapkan oleh Dewa Naga Cahaya dan Kegelapan. Kamu telah memperoleh hati terang dan gelap dan hati naga yang menusuk. Pada saat ini, suara sistem terdengar. Wang Xian sedikit terkejut. Ini bekerja. Wajah Wang Xian dipenuhi dengan keheranan. Jantung terang dan gelap, jantung naga yang menusuk. Apa ini? Saat dia menyelesaikan kalimatnya, seekor naga dewa tiba-tiba muncul di sampingnya. Naga ilahi setengah terang dan setengah gelap. Itu terlihat sangat aneh. Itu hanya seukuran telapak tangan dan berisi kekuatan terang dan gelap yang menakutkan. Berdengung, naga ilahi bergerak dan memasuki hati Wang Xian secara langsung. Ledakan. Dalam sekejap, Wang Xian merasakan energi 5 elemen di tubuhnya bergetar hebat seolah menolak masuknya cahaya dan kegelapan. Jantung cahaya dan kegelapan sepertinya terasa sangat tidak berdaya dan hanya bisa langsung masuk ke kepala Wang Xian. Dalam sekejap, Wang Xian merasa kepalanya meledak. Selamat menjadi tuan rumah karena telah bergabung dengan jantung cahaya dan kegelapan. Selamat kepada tuan rumah karena memahami kemampuan ilahi, mata terang dan kegelapan. Selamat kepada tuan rumah karena memahami kemampuan ilahi, batal. Selamat kepada tuan rumah karena memahami kemampuan ilahi, tanpa formasi. Level tuan rumah telah meningkat. Selamat kepada tuan rumah karena memahami murid yang menusuk. Serangkaian suara sistem terdengar, menyebabkan Wang Xian tertegun. Apakah hati cahaya dan kegelapan ini? Mengapa begitu kuat? Mata Wang Xian dipenuhi dengan keheranan. 900.